Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Rodatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin, walhamdulillahirabbil alamin, atas limpahan rahmat, hidayah, inayah, taufik, nikmat kepada kita semuanya, nikmat iman Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehat lahir dan batin. Semoga semua yang kita lakukan Allah menjadi ridho bagi kita dan menjadikan kita penghuni surganya. Amin Allahumma amin. Para jamaah sekalian, sebelum kita melanjutkan kajian kita, mohon keikhlasannya, bantuan doa Fatihah kita tujukan kepada saudara kita Mas Musa yang kabarnya ini masuk lagi. Kita mohon keajaiban kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik, jalan menuju kesehatan untuk saudara kita Mas Musa, khususan ila jasadi saudara kita Mas Musa. Ya Allah, berikan kesembuhan yang sempurna. Ya Allah, berikan jalan keluar kesembuhan yang sempurna. Ya Allah, sesungguhnya kesembuhan hanya dari Engkau ya Allah, dan Engkau yang maha kuasa atas segalanya. Ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kajian kita, yaitu ayat 38 dari surat Al-Maidah. Kemarin kita membicarakan tentang orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir itu orang ketika sudah divonis oleh Allah masuk neraka, terus dia menebus dirinya. Andaikan dia punya kekayaan di muka bumi ini 2 kali lipat, sepenuh bumi kekayaannya ini, untuk menebus dirinya supaya bisa terhindar dari api neraka, maka jawaban dari Allah, ma tuqbila minhum, tidak akan diterima tebusan itu. Nah, ayat berikutnya, yuriduna ayyakhruju minan nar, penghuni neraka itu setiap hari, setiap detik, setiap saat itu mencari jalan, kepingin keluar dari jurang api neraka. Wa ma hum bi khorijina minha, tapi sekali-kali mereka tidak akan pernah bisa keluar dari neraka. Walahum adzabun muqim, bagi mereka azab yang kekal mukim itu. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita terhindar dari api neraka itu. Ayat berikutnya, bismillahirrahmanirrahim, wassariqu, dan pencuri laki-laki, wassariqatu, dan pencuri perempuan, faqata'u, maka potonglah, aidiyahuma, tangan-tangan keduanya, jazaan, sebagai hukuman, balasan, bima, dengan apa yang perbuatan kasabah yang
mereka berdua lakukan nakalan sebagai hukuman minallahi dari Allah. Wallahu, dan Allah azizun, zat yang maha perkasa, hakimun, zat yang maha bijaksana. Dalam ayat ini diterangkan bagi para pencuri laki-laki dan perempuan maka hukumannya adalah dipotong tangannya secara bersilang. Ya, secara bersilang. Jadi ini sebagai hukuman dari Allah. Di dalam hadis Rasul dikatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u yadassariki fi rubi'i dinarin fasoidan. Maka Rasulullah itu memotong tangan pencuri yang dia itu mencuri mencapai 1/4 dinar ke atas. 1/4 dinar ini seberapa ya? Saya juga kurang tahu itu kan. Ya artinya yang ditetapkan di negara situlah. Nah, seperti itu insya Allah. Jadi terus hadis yang kedua, insaroko, jika dia itu mencuri faqta'u yadahu, potonglah tangannya yang kanan. Insaroko, jika dipotong tangan kanannya di pergelangan sini, kok mencuri lagi, faqta'u rijlahu al yusra, maka potonglah kaki yang kiri pergelangan disilang. Summa insaroko, wis tangan tengene diketok, sikil kiwa ya diketok, kok mencuri mana? Faqta'u yadahu al yusra, maka potonglah tangannya yang kiri. Summa insaroko, karek sikil sitok lho, kok masih mencuri lagi, faqta'u rijlahu al yumna, maka potonglah kaki yang kanan. Rawahul Imam Asy-Syafi'i an Abi Hurairah. Jadi begitu caranya hukuman orang yang mencuri. Itu hukuman yang berlaku di sana, negara Islam. Karena di Indonesia bukan negara Islam, negara yang dasarnya adalah Pancasila, maka Indonesia mempraktekkan yang ini. Kemarin itu Pak, au yunfau minal ard. Nah, mereka diasingkan dari kampungnya, maka itu diartikan di penjara. Au yunfau, memang ini pilihan Pak. Yang kemarin itu memang jika ada orang berbuat kriminalitas, mencuri, membunuh dan lain sebagainya, itu kan mereka itu kan ayyuqatalu, mereka dibunuh, au yusallabu, atau disalib. Kalimatnya au, berarti boleh milih. Hukuman-hukuman ini boleh dipilih, dibunuh, au yusallabu, atau disalib, au tuqatta'a aydihim, nah, atau dipotong tangan-tangan mereka, wa arjuluhum min khilafin, secara bersilang, kemarin sudah, au yunfau minal ard, atau diasingkan dari kampung halamannya, yaitu di penjara. Lah Indonesia itu pakai yang ini sesuai dengan negara Republik Indonesia yang asasnya adalah Pancasila. Indonesia pakai yang ini Pak, au yunfa minal ard. Jadi jangan diartikan ketika Indonesia tidak memakai hukum potong tangan lalu terus salah begitu, enggak. Memang ayatnya ada au yunfau minal ard, atau di penjara. Nah, maka Indonesia itu pakai yang ini karena kalimatnya itu au. Au itu atau, bukan wa. Bukan begini, au yuqatalu wa yusallabu wa tuqata, enggak begitu. Bukan wa dan bukan, tapi atau. Nah, berarti kan boleh memilih. Nah, begitu. Ya, jadi disitulah fleksibilitas para pejuang kemerdekaan kita itu merumuskan satu bentuk negara dan undang-undang itu. Beliau-beliau juga sudah mengkaji Al-Quran dan hadis mana yang cocok untuk Indonesia.
Nah, Indonesia bukan pakai yang potong tangan, tapi pakai yang di penjara tadi itu. Wallahu azizun hakim. Demikian itu sebagai balasan hukuman dari Allah. Wallahu azizun hakim, dan Allah zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Oleh karena itu ketika kita itu umroh atau haji itu kan ada orang yang korban dari karena dia mencuri ya. Saya juga tidak tahu. Ada orang yang berdiri di depan gitu ya, di tengah jalan. Saya sudah tidak punya tangan, tidak punya dua kaki. Apa itu korban pencuri ya? Atau memang sejak lahir begitu? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas di sana seperti itu, gitu ya. Nah, Rasulullah menegaskan begitu. Jadi sampai-sampai Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, wa inni walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang menguasai diriku, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqattu, demi Allah yang menguasai diriku, andaikan Fatimah putriku sendiri mencuri faktau aidiha, ya, laqattu yadaha, pasti aku pun juga akan memotong tangannya, walaupun anakku sendiri. Sampai seperti itu Rasulullah dalam menegakkan satu keadilan hukum dari Allah. Nah, gitu. Ini hukumannya begitu. Tentunya kalau tadi Rasulullah mencuri yang nilainya seberapa itu, kalau di hadis pertama tadi fi rubu'i dinarin, 1/4 dinar ke atas. Nah, tentunya itu disesuaikan dengan negara masing-masing. Kalau di Indonesia misalnya mencuri yang senilai berapa, mereka yang kena hukum terus di penjara, begitu. Itu ya saya sudah pasti ada pasal-pasalnya lah. Di undang-undang situ sudah ada pasal-pasalnya. Itu ya. Tidak sembarang mencuri lah, itu yang nilainya sudah seperti seberapa, itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara masing-masing. Ya, tapi banyak omongan terjadi. Nyolong pitik sitok di penjara, sing nyolong berdasi bertriliun-triliun gak ditangkap. Nah, ini kan ya menjadi tidak adil di negara ini. Dan Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, kerusakan umat-umat terdahulu itu karena para orang atau pihak yang berbuat kriminalitas dari kaum bangsawan, dari para pemuka, orang-orang yang punya kehormatan ketika berbuat salah mencuri, mereka cenderung ditutupi, dan ketika orang yang lemah berbuat salah langsung ditegakkan hukum. Nah, kalau di negara itu berlaku seperti itu ya sudah pasti akan terjadi satu kerusakan berikutnya. Nah, ini di negara kita ini kan sering ada kasus-kasus, termasuk mulai kasus Sambo kemarin, dan juga ada lagi kasus setelah itu, banyak seperti kasus-kasus yang sudah terjadi. Ya, apa itu diusut secara tuntas, apa sebatas mana, kita juga tidak tahu. Kita lanjutkan. Faman, maka barang siapa yang tabah, dia bertobat mimba dzulmihi, dari sesudah kezalimannya mencuri tadi itu, wa aslaha, dan dia memperbaiki perbuatannya, berbuat baik, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yatubu, dia menerima taubat alaihi atasnya. Innallaha, sesungguhnya Allah ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Maka barang siapa yang setelah mencuri kemudian dia tertangkap, kemudian dia dihukum, setelah itu dia bertaubat dan memperbaiki diri, maka Allah menerima taubatnya, itu ya, menerima taubatnya karena Allah zat yang maha pengampun, itu.
Alam ta'lam, apakah ta'lam tidak kamu ketahui annallaha sesungguhnya Allah lahu baginya mulkus samawati kerajaan semesta langit wal ardi dan bumi yu'adzibu dia berhak menyiksa man kepada siapa yang yasha'u dia kehendaki, maksudnya dikehendaki orang yang belum bertaubat dari kesalahannya, wa yaghfiru dan dia mengampuni liman bagi siapa yang yasha'u dia kehendaki, bagi siapa yang dia kehendaki, bagi orang yang bertaubat sesudah berbuat kesalahan. Wallahu dan Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu qadirun zat yang maha berkuasa. Di dalam hadis diterangkan bahwa orang mencuri itu taubatnya ada dua. Satu, taubatnya harus mengembalikan yang dicuri, ya. Terus berikutnya sudah pasti kena hukuman kenegaraan secara administratif. Yang berikutnya adalah diikuti dengan taubatan nasuha. Kalau tidak itu, maka tetap di sana besok ada tuntutan. Walaupun dia sudah di penjara. Itu kan hukuman dunia. Itu masalahnya. Di penjara itu kan hukuman negara. Hukuman secara manusia dengan manusia. Artinya pembuat kebijakannya kan manusia. Ya, sesuai dengan undang-undang di negara situ. Lah hubungan perbuatan dosa yang dia lakukan kan dengan sana. Jadi taubatnya ya dengan mengembalikan barangnya dan bertaubat kepada Allah atas perbuatannya. Kalau itu tidak ditempuh, maka cuman gugur hukuman dunia saja, tapi hukuman kepada Allah tetap ada. Nah, jadi seperti itu, ya. Seperti hukum potong tangan. Kalau sudah dipotong tangan berarti sudah belum. Itu kan hukuman manusia. Hukuman yang dilakukan, diterapkan di negara itu. Selama dalam hatinya tidak ada niat taubat dan tidak ada penyesalan atas perbuatannya, berarti di hadapan Allah tetap ada tuntutan. Nah, di situ. Nah, karena dosanya ini kepada manusia dan juga kepada Allah. Kepada manusianya sudah karena sudah dihukum. Nah, kepada Allahnya. Nah, seperti itu. Karena itu merugikan manusia. Begitu. Ada yang ditanyakan karena ini berbeda temanya. Setelah ini berbeda. Barangkali ada disaringkan tentang pencurian. Moga-moga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi orang yang mencuri dipotong tangannya itu di dunia. Dan bagaimana dengan dia? Apakah masih dituntut hukuman oleh Allah atau karena sudah dihukum di dunia? Bagaimana? Jadi dihukum potong tangan itu kan hukuman yang dilakukan manusia. Ya otomatis berdasarkan perintah Allah, tapi kan manusia yang melakukan. Itu hukuman kenegaraan begitulah kira-kira ya. Tapi kalau setelah dia berbuat salah, ditangkap terus dijatuhi hukuman, berikutnya harus diikuti dengan taubat. Karena kalau dia pelaku itu tidak bertaubat, tetap dia besok di hadapan Allah ada urusan dengan Allah. Makanya kalimatnya begini, faman maka barang siapa yang tabah dia bertaubat. Bertaubat itu berarti kan kepada Allah. Masa kepada manusia kan? Gak mungkin kan? Barang siapa bertaubat mimba didzulmihi dari sesudah perbuatan dolimnya karena mencuri tadi, wa aslaha dan dia memperbaiki diri, wes getun gak bakal nyolong meneh, fa innallaha yatubu alaihi, baru Allah menerima taubatnya. Ngoten bagi. Jadi walaupun dihukum di dunia, tapi kalau dia belum menyatakan taubat atas perbuatannya, maka tetap ada tuntutan di hadapan
Allah. Nah gitu, karena perbuatan dolimnya tadi. Ngaten. Ampun? Monggo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Pun monggo. Yang ingin saya tanyakan berkaitan masalah tindakan kriminal ini. Niki kata. Niku dipateni. Nek niki muni sing niku dipateni. Nah, jadi kalau hidup keduanya dihidupkan, Pak. Yes. Nggih. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, sedikit bergeser dari masalah kriminal adalah kalau dia mencuri kemudian hukumannya adalah potong tangannya dan bertobat, Allah akan menerima tobatnya. Nggih. Bagaimana dia kalau berzina yang sekarang lagi marak ini di antara artis-artis Nggih. itu di Al-Quran kalau dia sudah mempunyai istri atau sudah berkeluarga kan dia harus dirajam Ya. sampai mati. Ya, Tetapi betul. di Indonesia kan tidak berlaku hukum semacam itu. Iya. Kalau dia ini bagaimana cara tobatnya? Kalau dia ingin tobatnya itu